Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar suara Nusantara, selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan. Senang sekali saya Sabrina Amatullah, CPNS Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin bersama rekan saya Sinta Elpatrika Abelia, CPNS Diskominfo Kabupaten Banyuasin. Kami berdua hadir menemani kalian semua. Episode kali ini kita menyangkut dengan judul Generasi Muda, Generasi Bangga Indonesia. Seperti yang kita tahu, anak muda punya peran penting dalam menjaga sekaligus mengangkat nama bangsa. Tapi gimana sih caranya biar generasi muda bisa benar-benar bangga dan berkontribusi untuk Indonesia? Baik, untuk menjawab pertanyaan itu, kami sudah ditemani 4 narasumber, yaitu ada Lutfia Adiba, CPNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ada Gracia Aryati Simamora, CPNS Dinas Perikanan, ada Muhammad Rifki Oktaviandri Prasetyo, CPNS Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ada Fahri, CPNS Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Halo semuanya. Halo. Hmm, Baik. Oke, saya mulai ke Lutfia dulu ya. Menurutmu, kenapa sih generasi muda harus punya rasa bangga berbangsa dan bernegara? Baik, menurut saya bangga itu penting karena jadi fondasi utama untuk persatuan. Indonesia ini negara besar dengan beragam suku, budaya, dan juga bahasa. Kalau generasi muda nggak bangga, kita akan gampang terpecah dan kehilangan jati diri. Oke, menarik banget ya. Kalau menurut Gracia, itu bagaimana relevansi kebanggaan ini di kalangan anak muda sekarang? Menurut saya, bangga itu bukan sekedar slogan, tapi harus diwujudkan. Misalnya, dengan pakai produk lokal, ikut kegiatan sosial, atau membagikan konten positif tentang Indonesia. Anak muda bisa jadi motor perubahan. Oke, setuju banget. Jadi kuncinya itu adalah aksi nyata ya, bukan cuma omongan. Nah, ngomongin soal aksi, saya mau tanya nih ke Rifki, menurut kamu gimana sih cara paling simpel buat nemuin rasa bangga itu di kalangan pelajar sekarang? Untuk berhubungan hal itu di kalangan pelajar kita bisa mulai dari hal-hal kecil dulu. Contohnya, kita bisa lewat menghayati upacara bendera, mengenal tarian-tarian daerah atau baju tradisional dari daerah masing-masing. Nah, kalau udah kayak gitu, anak-anak nanti bisa bangga dengan identitas bangsanya. Seperti itu. Kalau Fahri nih, sebagai content creator, biasanya kamu mengekspresikan kebanggaan ini lewat apa ya? Kalau saya itu bikin konten ringan tapi bermakna, misalnya review kuliner lokal, cerita perjuangan pahlawan, atau highlight karya UMKM. Karena media sosial bisa jadi alat keren untuk menyebarkan semangat nasionalisme. Asik banget ya kayaknya. Jadi nasionalisme bisa dikemas dengan cara yang kreatif ya. Ya. Oke, baik. Sekarang kita bahas tentang tantangan. Lutfia, menurut kamu itu apa sih tantangan terberat generasi muda dalam menjaga rasa bangga berbangsa? Mungkin salah satunya itu sikap apatis. Ada yang menganggap nasionalisme itu kuno, padahal tanpa rasa bangga kita nggak akan bisa bersatu menghadapi tantangan global. Kalau Gracia, apa sih menurut kamu lihat di kalangan anak muda sekarang yang kamu lihat di kalangan anak muda sekarang? Yang saya lihat sekarang itu kalangan anak muda lebih bangga sama budidaya atau produk luar negeri. Tantangannya adalah mengubah mindset itu, bahwa karya bangsa sendiri juga keren dan bisa bersaing. Setuju banget ya. Nah, kalau Rifki dan Fahri bagaimana cara menghadapi tantangan itu? Nah, untuk menghadapi tantangan itu sebenarnya kuncinya eh, salah satunya ini ya pendidikan karakter sejak dini. Mungkin bisa dimulai dari sejak di sekolahan. Nah, harus dibiasakan mencintai bangsa itu bagian dari gaya hidup kita seperti itu. Fahri? Oke, kalau saya di dunia digital kita bisa lawan tantangan dengan konten positif, jangan ikut-ikutan tren yang justru menjatuhkan harga diri bangsa sendiri.
Oke, terakhir nih sebagai penutup, saya ingin dengar satu pesan atau harapan singkat dari kalian untuk seluruh generasi muda di Indonesia. M- Mulai dari Rifki, boleh? Kalau saya dulu ya. Kalau dari saya sih harapannya anak muda ini harus mulai percaya diri, nggak usah minder, nggak usah insecure, ya nggak, dan kita bisa lakukan apa yang menurut kita itu penting ya. Jangan lihat orang lain bisa ini, terus kita minder. Kita coba aja dulu, harus percaya diri, itu sih harapan saya. Baik, menurut Fahri gimana nih? Ya, harapan saya anak muda bisa lebih percaya diri, tidak minder, dan berani bersaing di dunia internasional. Baik, menurut Lutfia. Eh, Kalau dari saya ingin masyarakat itu sadar bahwa persatuan adalah kunci. Generasi muda harus terus menjaganya. Terakhir, menurut Gracia. Menurut saya berharap anak muda bukan hanya bangga karena warisan alam dan budaya, tapi juga bangga karena mereka bisa berkontribusi nyata untuk bangsa. Itu saja. Baik, luar biasa. Terima kasih untuk Lutfia, Gracia, Rifki, dan Fahri sudah berbagi pandangan yang sangat inspiratif hari ini. Sahabat pendengar, kita belajar hari ini bahwa bangga pada bangsa itu harus dibuktikan dengan aksi nyata. Sebagai ujung tombak Indonesia, mari tunjukkan kebanggaan kita lewat langkah kecil, yaitu mulai dari menggunakan produk lokal, cintai budaya, jaga lingkungan, dan hargai perbedaan. Oke, baiklah. Saya Sabrina Amatullah dan rekan saya Sinta Elpatika Abelia pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Generasi Muda, Generasi Bangga Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetaplah bangga menjadi bagian dari Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Sudah. Dah.